Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Di saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan. Kami sungguh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih di saat ini Tuhan, kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat surgawi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan pakailah kami untuk terus menjadi alat kesaksian dimanapun kami pergi dan berada. Nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Maka bersabdalah ya Tuhan Allah, kami sambut pemberitaan firman. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan saat ini, jangan menahan upah. Nah saudaraku, Alkitab selalu menyaksikan bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia begitu menaruh kepedulian dan berpihak kepada orang-orang lemah dan miskin, termarginal atau terpinggirkan. Ia sangat dan begitu memperhatikan kesusahan orang miskin dan memberi pertolongan. Hal ini berbanding terbalik dengan dunia, di mana orang kaya diperlakukan dengan baik, sedangkan orang miskin seringkali tidak dihiraukan. Kecenderungan manusia duniawi yang sering mengabaikan, meremehkan, dan merendahkan mereka yang lemah, orang-orang yang miskin yang dalam kesusahan. Yesus berkata, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Injil Matius 10 ayat 42. Dalam kitab Ulangan 15 ayat 11 juga, firman Tuhan, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin di negerimu. Begitu juga kalau kita membaca dalam kitab Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Di sana Allah mengatakan, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, pelayanan yang sesungguhnya bukanlah pelayanan yang spektakuler,
dengan menunjukkan kehebatan diri supaya dilihat oleh orang banyak, melainkan pelayanan kepada orang-orang yang lemah dan tertindas dengan hati yang tulus dan dipenuhi kasih Allah, sebab Allah peduli dan berpihak pada mereka. Isi pidato atau khotbah dari Musa dalam kitab Ulangan, selain mempersiapkan umat Israel untuk tetap menjadi bangsa dan umat pilihan yang tetap setia dan mengasihi Allah, tetapi juga umat Israel diajak untuk sanggup melakukan atau menjabarkan kasih dan keadilan terhadap sesama umat. Hal ini disampaikan Musa mengingat bahwa sesungguhnya mereka dahulu adalah budak di tanah Mesir. Hanya oleh karena Allah ingin menepati janji kepada Abraham, maka dengan tangan Allah menyelamatkan mereka dengan harapan agar umat Israel hidup saling melindungi sebagai sesama umat dan saling menghidupkan jika mereka sudah berada di tanah yang dijanjikan. Harapan dan kerinduan Tuhan agar umat Israel dapat melakukan semuanya itu, maka ada aturan, ketetapan, dan perintah yang harus dilakukan seperti yang tertulis juga dalam kitab Ulangan ini. Dan secara khusus bagian bacaan kita, yaitu di pasal 24 ayat 10 sampai 15, adalah aturan bagi umat Israel untuk memperhatikan ketentuan perlakuan terhadap kaum lemah yang miskin dan papa. Meskipun orang-orang itu tidak berdaya, bukan berarti bahwa orang yang lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa boleh memperlakukan orang-orang yang tidak berdaya itu dengan semena-mena. Dikatakan meskipun gadai atau jaminan itu penting sebagai pengikat ketika berhutang, tetapi atas dasar kasih dan kemanusiaan, orang yang memberi pinjaman tidak boleh mengambil milik berharga dari orang yang berhutang, apalagi menyangkut kelangsungan hidupnya, misalnya kilangan atau batu kilangan, karena alat itu dipakai untuk membuat tepung persediaan roti untuk dimakan setiap hari. Barang yang digadaikan hanya boleh diberikan oleh si peminjam itu sendiri, dan yang memberi pinjaman harus menunggu berdiri di luar rumahnya. Artinya barang jaminan tidak boleh diminta apalagi diambil secara paksa, melainkan harus diberikan dengan sukarela. Dengan demikian Allah menjaga kehormatan si peminjam. Dan jika si peminjam itu adalah seorang miskin, maka yang memberi pinjaman wajib mengembalikan barang gadaian yang diterima dari orang miskin itu pada waktu matahari terbenam. Apalagi barang gadaian berupa kain yang merupakan satu-satunya kain yang dimiliki oleh si peminjam, sehingga sangat diperlukan untuk menghangatkan badan saat dia tidur di malam hari. Haruslah dikembalikan supaya si peminjam dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati orang yang memberi pinjaman. Dan perbuatan itu dipandang benar di hadapan Tuhan Allah. Orang yang memberi pinjaman kepada sesamanya harus tetap menjaga martabat dan harga diri orang yang berhutang. Tidak boleh mengambil secara paksa atau menyita barang untuk dijadikan gadaian. Benar, ada hutang yang belum dibayar, tetapi jangan hal itu menjadi alasan untuk mempermalukan orang yang berhutang. Hutang adalah hutang, tetapi tidak boleh secara tanda kutip membunuh masa depan orang yang berhutang. Selanjutnya, seorang majikan tidak boleh memeras pekerja yang miskin dan menderita. Upah pekerja harus dibayar tepat waktu, tidak boleh ditahan. Karena upah itu sangat dibutuhkan, sangat diharapkan untuk dapat bertahan hidup. Apalagi bagi seorang pekerja yang miskin, mereka bekerja untuk mendapatkan upah. Apalagi bagi pekerja harian, kerja sehari untuk makan sehari. Sangatlah menyedihkan apabila upahnya itu tidak diberikan oleh majikan.
Jangan menunggu sampai si pekerja itu berseru, berdoa, menyampaikan keluh kesah kepada Allah, meminta keadilan, sehingga hal itu akan menjadi dosa bagi yang menahan upah. Di ayat 14-15. Itulah aturan yang harus dilakukan dengan tujuan supaya setiap orang harus mengasihi dan menghargai hidup sesamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, keberadaan orang-orang yang lemah, hidup berkekurangan dan miskin akan selalu ada di sekitar kita. Ini adalah realitas sosial. Karena tidak semua orang yang terlahir di dunia sebagai orang beruntung. Namun justru firman Tuhan ini mempertegas bahwa sesungguhnya Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang lemah dan miskin. Orang-orang lemah adalah mereka yang tidak memiliki daya atau kekuatan yang memadai untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kesulitan itu pada umumnya berupa kondisi sosial ekonomi atau kesehatan yang lemah, seperti yang dialami oleh para fakir miskin, anak-anak terlantar, orang-orang yang sakit atau dalam keterbatasan fisik atau mental, sehingga mereka tidak mampu bekerja secara maksimal. Atau juga para korban bencana yang kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, mereka yang menjadi korban kekerasan dan lain sebagainya. Mereka hidup menderita. Mereka memerlukan kepedulian dari orang-orang yang hidupnya lebih baik, lebih beruntung dari mereka. Hidup mapan secara ekonomi dan yang berkelebihan. Nah, sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menaruh kepedulian kasih, menolong dan memberikan bantuan sekecil apapun itu yang dapat meringankan beban hidup mereka. Itu sangat berharga bagi Tuhan. Kita harus menyadari bahwa orang-orang lemah dan miskin seringkali dikirim oleh Tuhan dalam hidup kita agar supaya kita tidak hidup dengan kepentingan diri kita sendiri. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya ingin menikmati segala berkat untuk kesenangan diri sendiri. Melainkan Tuhan ingin agar kita saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Terlebih lagi, mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih dari kita yang berkelebihan. Karena itu kita harus miliki mentalitas memberkati. Kita harusnya berbahagia jika kita berada di posisi memberi. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Itu berarti kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ketika dalam keadaan tertentu ada orang yang berhutang kepada kita dengan perjanjian akan melunasi hutangnya, firman Tuhan saat ini sangat jelas memberi petunjuk bahwa kita tidak boleh meminta, apalagi mengambil secara paksa barang jaminan dari si peminjam, terkecuali atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apalagi orang yang berhutang itu adalah orang yang susah, yang berkekurangan, atau orang yang miskin yang layak untuk dibantu. Maka sudah selayaknya kita memberi bantuan dengan ketulusan, kerelaan, dan hati yang ikhlas. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Artinya dengan berbelas kasih kepada mereka yang lemah, maka Tuhan sendirilah yang akan menggantikan dengan berlipat kali ganda berkat bagi yang memberi. Jangan suka menekan orang yang lemah, sekalipun mereka berhutang. Sebaliknya milikilah belas kasihan. Jangan kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Jangan kita memperkaya diri dengan kesusahan orang. Ada orang yang kaya dengan segala kecurangan dan kejahatan, menindas orang lemah dengan menganggap hidup mereka bergantung pada kita, sehingga dengan seenaknya memperdaya orang-orang yang tidak berdaya,
memaksa mereka untuk bekerja dan dengan seenaknya menahan upah orang yang sudah bekerja. Imamat 19 ayat 13 berkata, "Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esok harinya." Artinya jangan menahan upah orang yang sudah bekerja. Orang yang bekerja layak untuk menerima upahnya, itu haknya. Upah pekerja harus dibayar tepat waktu, tidak boleh ditahan. Karena sekali lagi, upah itu sangat dibutuhkan, sangat diharapkan untuk dapat bertahan hidup. Apalagi bagi seorang pekerja yang miskin. Mereka bekerja untuk mendapatkan upah untuk makan dan minum dan kebutuhan hidup sehari-hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita diberkati, seharusnya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita punya lebih, jangan terlalu perhitungan dengan orang susah. Orang yang suka memberkati orang susah pasti akan menikmati berkat berkelimpahan. Mari kita menabur kebaikan bagi siapa saja, terlebih lagi bagi mereka yang susah dan miskin. Kita harus percaya bahwa kita tidak akan miskin ketika kita mau membantu orang miskin. Milikilah hati nurani yang murni, hati yang penuh belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan. Jangan kita mencari keuntungan untuk diri sendiri, melainkan berbagilah keuntungan dengan orang lain. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Amin.